Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya baru dapat kiriman video dari senior saya, Dr. Antimon Ilyas, ya, tentang ya pendapatnya Wahabi lah. Dan orang seperti Wahabi inilah yang bikin kita umat Islam mundur, terlihat goblok di antara umat-umat yang lain gitu. Begini, masalah nasab itu, Wahabi ini selalu mengungkit-ungkit pengakuan ulama yang sudah meninggal sepertinya. Jadi ulama yang dijadikan dalil untuk membenarkan pendapat Balawi, nasab Balawi ini adalah ulama-ulama yang sudah tidak bisa mengkoreksi apa yang dulu mereka fatwakan gitu. Bahwa Kiai Maimun Zubair, Mbah Maimun mengakui nasab Balawi sah-sah saja. Bahwa Kiai Hamid juga mengakui nasab Balawi sah-sah saja. Bahwa Kiai Nawawi juga mengakui nasab Balawi sah-sah saja. Tapi kita generasi muda nggak bisa ikut kayak seperti itu. Kerja ilmiah itu bukan seperti itu. Kerja ilmiah itu basisnya keraguan. Ya, seperti yang saya kemarin kalian lah ini lihat t-shirt. Ilmiah itu kan suatu kerja sistematis. Sesuatu yang kita ragukan, kita uji, apakah benar nggak benar atau tidaknya. Termasuk pengakuan Mbah Mun, pengakuan Kiai Nawawi, pengakuan Kiai Hamid itu ya harus kita uji kebenarannya. Itu konsekuensi kita hidup sebagai manusia, makhluk yang ilmiah gitu. Kalau kalau semua ulama selalu semua generasi terikat sama ulama pendahulu, ngapain Imam Syafi'i sampai berbeda pendapat dengan Imam Malik? Ngapain Imam Ahmad bin Hambal juga berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i? Ya kan? Ngapain Ernst Rutherford berbeda pendapat dengan gurunya J.J. Thomson? Ngapain juga Niels Bohr berbeda pendapat dengan gurunya Rutherford? Generasi yang lebih maju itu selalu berusaha lebih pintar dari pendahulunya. Bukan malah taklid gitu. Tapi untuk meruntuhkan pendapat pendahulunya harus dengan kerja yang sistematis, bukan cuma modal narasi. Jadi apa yang dikatakan Wafi itu nggak ilmiah sama sekali. Wafi jelas nggak pernah sekolah dan nggak pernah mendapat pendidikan tentang filsafat, apalagi filsafat ilmu. Jadi Robito Alawiyah ini memang mempekerjakan ustadz-ustadz geblek model Wafi. Apalagi kalau mengait-ngaitkan dengan saya sholat atau tidak. Ingat perintah pertama agama itu apa? Baca, bukan sholat. Dalam Islam itu perintah agama pertama apa? Baca, bukan sholat. Artinya apa? Belajar. Nabi itu memerintahkan belajar dari begitu kita dilahirkan ibu, sampai kita menjelang meninggal. Perintah sholat baru kapan? Akil balik. Ya enggak? Logika Wafi itu jungkir balik. Saya berani bilang kalau dia mau, saya tes kecerdasannya. Saya bayari. Jadi yang belain nasab Balawi ini ya geblek-geblek kayak Wafi itu. Perkara sholat dia jungkir balik nggak masalah, tapi nggak bikin dia pinter. Kalau dia pinter harus belajar, harus mau baca, harus mau menerima kebenaran. Kebenaran yang dia terima pun, dia harus ragu dulu, tapi dia kewajiban ngujinya. Ingat dalam kerja sains, itu kita musuh menjadi apa yang menjadi musuh apa yang kita baca. Yang kita baca itu kita ragukan, kita uji kebenarannya. Cara paling dekat adalah menguji dengan buku bacaan lain yang sejenis. Makanya kalau kita menulis karya ilmiah, itu tidak boleh hanya pendapat yang mendukung kita. Yang melawan pun kita kutip. Kita adu sampai bisa kita ngambil kesimpulan. Dan itu penyakit Robito Alawiyah atau para habaib. Coba kalau khotbah, yang dikutip selalu dari Habib sana, habis sini, habis sana, habis sini. Hah? Itu tidak ilmiah itu. Itu propaganda itu namanya. Kalau saya ketika ngomong tentang DNA, saya nantang siapapun, keluarkan hitungannya. Angka lawan angka, data lawan data, baru olah data. Bukan narasi lawannya. Nah kalau Wafi memang matematikanya setara beruk, silakan dites. Ya beruknya bisa sholat sih dia.
Tapi ingat dalam Islam itu semua makhluk itu berzikir. Mau manusia, mau burung gagak pun itu berzikir menurut caranya sendiri-sendiri. Jadi yang rajin sholat bagus, tapi kan kewajiban kita nggak cuma sholat aja. Ingat perintah agama pertama itu baca, bukan sholat. Baca, belajar. Belajar apapun yang memberi manfaat kepada umat manusia, kepada alam sekitarnya. Orang-orang yang masih suka nembakin burung itu ya orang goblok-goblok memang sih. Udah burung tinggal dikit, dagingnya pun dikit, kalau ditembak ngapain dia nembak burung? Kan mending bikin rel gitu, bikin sasaran bergerak dia tembak gitu. Bukan nembakin burung yang nggak bisa ngelawan. Jadi itu Wafi, kalau kamu sholat bolak-balik terserah, itu urusan pribadimu. Tapi apakah kamu dengan sholatmu itu membawa manfaat kepada bangsa Indonesia? Ya belum tentu. Kewajibanmu yang pertama itu belajar. Taklid aja nggak diperintahkan kok. Misalnya taklid ke Kiai Maimun, Kiai Nawawi, atau Kiai Hamid. Enggak ada perintahnya. Tapi kewajibanmu belajar. Dan dalam ilmiah, kita malah wajib meragukan pengakuan Kiai Maimun, Kiai Nawawi, Kiai Hamid Pasuruan, itu kita wajib meragukan. Setelah kita ragukan, kita uji keyakinannya. Kalau mereka keyakinannya benar, ya kita benarkan. Tapi kalau keyakinannya salah, ya kita koreksi. Gitu loh. Jadi begitu teman-teman. Kita yang muslim ini wajib membawa umat Islam cerdas. Kalau Imam Syafi'i aja berani berbeda pendapat dengan gurunya, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal juga berani berbeda pendapat dengan gurunya, Imam Syafi'i. Kenapa kita nggak berani berbeda pendapat dengan Mbah Mun? Kenapa kita nggak berani berbeda pendapat dengan Kiai Nawawi atau berbeda pendapat dengan Kiai Hamid? Kita wajib menghormati tiga kiai itu, tapi bukan berarti kita harus nurut apa pendapat mereka. Apalagi pendapat mereka itu bukan dari kerja ilmiah. Cuma penerimaan aja karena nggak punya alasan menentang. Sekarang kita punya buktinya. Bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan paternal Nabi Ibrahim. Padahal pembuktian bahwa mereka keturunan paternal Nabi Ibrahim itu sebetulnya kan di beban Robito Alawiyah, bukan beban kita. Kita tuh malah wajib nggak meyakini, nggak ada buktinya. Prinsip ilmiah kan begitu. Prinsip ilmiah siapapun yang mengklaim, dialah yang wajib membuktikan. Ba'alawi tidak pernah. Buku nasabnya itu juga nggak tertib waktu kan. Secara kronografi kan nggak tertib waktu. Pencatatannya backdating jauh banget setelah tanda petik Ubaidillah, entah dia beneran ada atau tidak, meninggal. Tidak ada sumber primer bahwa Ubaidillah itu hidup, nggak ada. Tanyain Mama Zumail, sumber primernya Ubaidillah hidup itu apa? Bisa nggak dia menjawab secara definitif? Nggak ada. Jadi kalau jadi muslim, kewajibanmu sholat, kerjakan sholat. Tapi kewajibanmu belajar, kerjakan. Memang itu tidak disebutkan sebagai rukun Islam, karena belajar itu kewajiban sebagai manusia. Mau Hindu, Buddha, Kristen, Islam, ateis, agnostik, semuanya secara naluriah belajar. Tapi di Islam dilegalkan menjadi kewajiban. Apa perintahnya? Iqra, perintah pertama. Bukan taklid seperti kata Wafi itu. Makanya Wafi itu otaknya rudimenter, karena apa? Taklid itu aja. Diberi otak tapi nggak dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Saya dapat kiriman video dari Dr. Sugeng yang ahli di dalam masalah ikan nila dan ikan mujair, teman-teman. Beliau mengatakan bahwa Indonesia ini akan mundur kalau mengikuti ustadz-ustadz semacam Wafi.
Dan dia menggiring opini agar seolah-olah umat Islam tidak usah mengikuti ulama-ulama yang sudah wafat, karena mereka sudah tidak bisa meneliti lagi dan begini dan begitu. Padahal sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan tegas mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah." Jadi kalau mau ikut ulama, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya ikut ulama yang sudah wafat. Karena yang hidup ini belum aman dari fitnah. Ada yang dibayar, digaji, disuap dan lain sebagainya, fitnah-fitnah yang lain lah. Dan Rasulullah juga mengatakan, fa idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian melihat perpecahan yang sangat banyak, ikut yang mayoritas, para ulama. Al-Qur'an dengan tegas mengatakan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian enggak tahu masalah agama, bukan malah bertanya kepada dokter ahli nila dan ikan mujair, saudara, gitu. Sehingga saya katakan begini, Dr. Sugeng kan mengatakan begini, saya dikait-kaitkan dengan tidak sholat. Islam itu yang pertama baca, bukan sholat. Inna awwala ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salah. Yang pertama kali akan diperhitungkan oleh Allah nanti di hari kiamat, sholat. Wa idza saluhat saluha sairu amalih. Kalau sholatnya baik, semuanya dianggap baik. Wa idza fasadat fasada sairu amalih. Kalau sholatnya jelek, semua amalnya dianggap jelek. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat, saudara, adalah sholat, bukan baca, Sugeng. Begitu. Anda ini standarnya pakai standar apa? Kita ini orang Islam. Islam itu belajarnya harus sistematis, ikut para ulama. Sehingga Rasulullah dalam hadis sahih juga mengatakan, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad. Allah tidak mencabut ilmu di dunia ini dengan cara mencabut dari hati kita gitu, dihilangkan ilmu itu, tidak. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu di dunia dengan cara mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika sudah tidak ada orang alim di dunia ini, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi seorang kiai, menjadi seorang ulama. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Mereka ditanyakan masalah hukum, mereka menjawab dengan tanpa ilmu. Hasil comot-comot Google, hasil narasi pribadi, tidak ada standar yang pasti, tidak pernah disahkan oleh para ulama. Maka fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan banyak menyesatkan orang lain. Dan sekarang terjadi, saudara. Begitu loh. Itu namanya ilmu. Bahas nasab pakai DNA, bahas nasab pakai filologi, bahas nasab pakai raja dangdut, bahas nasab pakai dokter nila, dokter mujair. Nggak nyambung kan? Kalau di barisan kita kan keren. Ada Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ramdan Al-Buti, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Dan keren-keren kan gitu loh. Di barisan Anda kan sudah itu dokter mujair, raja dangdut, dan orang-orang gebrul semua itu. Dari barisan saja kita sudah tahu siapa yang benar. Sekian, terima kasih.